Sabda Tuhan, sabda hidup. Para sahabat yang terkasih, selamat hari Minggu keempat masa Prapaskah. Saya awali dengan sebuah pantun. Pergi ke Tai-o membeli ikan, dimasak pedas campur brokoli. Iman berkembang dalam kesulitan. Bersama Yesus terus dihidupi. Sabda hidup kembali menyapa hati kita semua. Hari ini diambil dari Injil Yohanes, bab 9 ayat 1 sampai 41. Saya bacakan Injil yang pendek. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya kepada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, "Bagaimana matanya menjadi melek?" Jawabnya, "Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku. Lalu aku membasuh diriku dan sekarang aku dapat melihat." Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Sebagian pula berkata, "Bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mukjizat yang demikian?" Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, "Dan engkau, apakah katamu tentang dia, karena ia telah memelekkan matamu?" Jawabnya, "Ia adalah seorang nabi." Jawab mereka, "Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami?" Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Katanya, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembahnya. Para sahabat yang terkasih, perjalanan menuju terang sejati yaitu Kristus, itu adalah sebuah perjalanan yang panjang, kadang melelahkan. Biasanya dalam perjalanan itu
menimbulkan pro dan kontra. Khususnya bagi saudara dan saudari yang saat ini mempersiapkan diri menerima baptisan. Itu tidak mudah, tetapi bukan berarti kita tidak bisa berjalan. Karena terang itu sesungguhnya masuk ke dalam kehidupan kita. Nah, merenungkan Injil yang begitu panjang hari ini seperti perjalanan hidup saya dan para sahabat. Saya mau sharingkan 3 hal yang sangat-sangat sederhana. Yang pertama, jalan panjang menuju terang. Jalan panjang itu sudah dialami oleh orang yang buta sejak lahirnya. Bagaimana dia tidak hanya buta tetapi dia seorang pengemis juga. Perjalanan yang sangat-sangat tidak mudah. Dia lama menanti. Tetapi kemudian ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan bagaimana Tuhan itu dengan ludahnya ke tanah. Lalu kemudian taruh di matanya. Dan matanya menjadi melek. Dan inilah bagaimana terang itu tidak hanya masuk secara fisik disembuhkan. Tetapi juga secara rohani kemudian orang yang buta ini menjadi percaya penuh kepada Tuhan Yesus. Perjalanan kerikil-kerikil kehidupan ya kadang-kadang membantu kita untuk sungguh-sungguh melihat terang sesungguhnya, yaitu Kristus. Bagian yang kedua, untuk masuk melihat terang ini, wah begitu banyak suara-suara. Ya kalau suaranya begitu enak didengar, pasti hati kita jadi kalem ya. Tetapi banyak di dunia ini suara fals juga masuk kehidupan kita. Bagaimana suara fals ini kadang-kadang membentuk kita juga menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Ya dari para murid itu dosa dia atau dosa orang tuanya. Karena berangkat dari kitab Keluaran bab 9. Itu penyakit sampar itu disebabkan karena dosa orang itu atau dosa orang lain. Tetapi Yesus dengan jelas katakan, bukan dosa dia, bukan juga dosa orang lain. Tetapi biarlah nama Tuhan dinyatakan. Dan bagaimana selanjutnya setelah dia disembuhkan ini? Bagaimana dia dibasuh di kolam Siloam. Dan kemudian proses untuk bertemu dengan tetangga-tetangganya. Tetangga-tetangganya tahu kok. Wah, apakah dia ini yang mengemis itu? Iya, lalu bukan. Tetapi pada akhirnya benar, itulah aku. Itu pernyataan ungkapan bahwa dia sudah disembuhkan dan dia mau disembuhkan secara lebih mendalam untuk menyatakan siapa penyembuh ini, yaitu Kristus. Dan kemudian dihadapkan di hadapan orang-orang Farisi karena Yesus menyembuhkan dia pada hari Sabat. Sebenarnya nggak boleh. Dan tetapi kemudian kita lihat bagaimana perjalanan selanjutnya. Ya setelah ya bercakap dengan orang-orang Farisi terjadi ya ada sedikit sesuatu di situ. Ya pertentangan, pada akhirnya orang buta yang sudah bisa melihat ini diusir dari tempat itu keluar kota. Dan bagian yang ketiga setelah tadi suaranya cukup banyak dari orang-orang lain, Yesus hadir. Yesus terang sejati itu setelah berjumpa dengan dia bertanya, apakah engkau percaya kepada Anak Manusia? Siapa itu Tuhan? Supaya aku bisa percaya. Yang sementara berbicara dengan kamu, itulah dia. Ya Tuhan, saya percaya. Pengalaman ini tidak mudah loh. Artinya setelah dia melewati begitu banyak suara-suara dalam perjalanan hidupnya, dia berjumpa lagi dengan Tuhan Yesus. Dan keselamatan terjadi sungguh-sungguh di sini. Dia mengatakan imannya, iya, aku percaya. Para sahabat yang terkasih, dari 3 poin ini perjalanan hidup kita itu sangat-sangat tidak mudah. Apalagi menjadi pengikut Kristus loh. Jadi orang Katolik itu benar-benar tidak mudah. Tetapi bagi orang yang sudah punya iman, dia akan melangkah maju. Apapun rintangannya, apapun onak duri dan tantangannya. Karena terang itu senantiasa menyinarinya. Pada akhirnya tadi bagaimana penyembuhan tidak secara fisik tetapi secara rohani. Dia mengatakan saya percaya.
Perjalanan hidup saya dan para sahabat, ada yang sudah lama dibaptis, ada yang barusan dibaptis. Itu berarti perjalanan menuju pada terang. Kadang-kadang kita tidak bisa melihat terang itu sesungguhnya, karena pengalaman kehidupan yang tidak mudah sama sekali, apalagi dengan situasi virus corona saat ini. Tetapi Tuhan senantiasa hadir dengan caranya yang sangat unik. Dia membuka mata hati dan iman kita untuk mengatakan, ya, aku percaya Tuhan. Dan bagaimana Tuhan membantu kita dari keraguan itu, dari situasi yang sulit. Kemudian dia membawa kita kepada sebuah situasi yang begitu indah, yaitu penglihatan secara rohani. Dan pada akhirnya saya ingat sebuah status Facebook dari teman saya di gereja. Dia menulis, foto bisa diedit, tetapi hanya Tuhan Yesus yang bisa mengedit hati kita. Perjalanan ini memang tidak mudah. Kadang-kadang kita banyak cara untuk kita buat. Kadang-kadang kita gagal, membuat kita stres dan putus asa. Tetapi sebetulnya Yesuslah yang tidak hanya mengedit perjalanan iman kita, tetapi Dia yang selalu mengatakan, Emmanuel, Allah yang setiap saat hadir dalam ziarah hidup kita. Mari melangkah maju, percayalah bahwa Dia ada bersama-sama dengan kita, sekalipun dalam situasi sulit. Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria merestui. Amin.